melihat bahwa unsur kematian ini menentukan warisan sebelum dibagi, ya. Asasnya adalah kematian. Kalau sudah ada yang meninggal, maka baru harta itu bisa dibagi. Kemudian cara membaginya juga harus dipastikan siapa saja ahli warisnya. Jadi dengan sudah jelas siapa ahli warisnya, baik dari ahli kerabat maupun dari keturunan, anak, dan demikian pula adalah dari suami istri. Yang perlu diingat bahwa warisan itu yang sudah pasti diterima adalah 3. Yang pertama anak dan ayah atau ibu. Yang kedua adalah saudara, kerabat dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah suami istri. Jadi dengan demikian mereka itu tidak bisa terhalang. Kalau ada orang yang berpendapat bahwa ada waktunya yang mereka itu tidak mendapat, itu adalah keliru, karena ini adalah sebuah kewajiban. Jamaah yang berbahagia, kami ingin menyampaikan hal-hal yang penting. Memang kebetulan saja kami kondisi kurang sehat, jadi kami angkat beberapa hal yang penting. Dan yang penting itu adalah sangat berguna. Bergunanya adalah orang yang benar-benar menjaga harta warisan secara benar, itulah yang bermanfaat. Siapa yang lebih bermanfaat dari hartanya adalah orang yang mengambil haknya sesuai dengan yang ditentukan. Man akhadha bihaqihi fahuwal ma'unatu anha. Siapa yang mengambil harta itu sesuai dengan haknya, itulah yang bermanfaat kepadanya, yang membantunya, yang memberi berkah kepadanya. Nah, karena harta itu pula yang mendorong kita akan lahirlah berbagai masalah-masalah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Karena harta dan anak-anak adalah sebagai cobaan, sebagai fitnah dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, hampir dipastikan tidak ada yang secara mulus dalam membagi harta ini. Ada yang kadang-kadang pada awalnya sudah sepakat, besok sudah ribut lagi. Maka orang dari peradilan ini sudah banyak sekali kasus-kasus yang berhubungan dengan ini, ya, sehingga harta-harta itu masih berkesempatan diotak-atik, dan sehingga menyebabkan tidak semuanya mulus sesuai dengan hukum Islam. Dan inilah yang dilarang. Jamaah yang berbahagia, ada yang sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Ada masa-masa Rasulullah dan masa para sahabat sangat berhati-hati dengan warisan ini. Tidak ingin mengotak-atik kalau sudah bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan kalau masa dahulu, karena kehati-hatian masalah ini, maka ada orang itu selalu komit dengan nilai-nilai kebenaran. Bahkan ini baru kami dengar juga bahwa ada seorang pada masa Umar bin Khattab menjual tanahnya kepada seseorang lain. Maka setelah dijualnya, diambilnya, ternyata pada tanah itu ada harta orang lain. Artinya orang membeli tanah, tetapi di dalam tanah, pekarangan tanah itu ada emas. Apakah dalam
dalam tempatnya tersendiri. Jadi akhirnya tanah itu diambil kebijakan oleh orang yang menjual tanah itu, bahwa emas itu bukan miliknya. Sementara orang yang membeli juga menyatakan saya tidak menerima membeli tanah. Maka dia tidak membeli tanah, karenanya ambillah tanah itu, karena saya tidak membeli tanah. Akhirnya dawa-dawi, saling memaksa, ambil saja, kami tidak berhak. Yang penjual juga ambil saja, karena juga kami tidak menjual emas. Akhirnya datanglah kepada Sayyidina Umar, yang ketika ribut maka diluruskanlah. Diluruskannya adalah sehingga Umar mengambil kebijakan. Ini kenapa orang ini ada yang aneh, ini sudah rela diserahkan, yang satu juga sudah rela menerima, yang satu sudah rela menyerahkannya. Dengan demikian tidak ada masalah lagi. Tapi ternyata mereka masih berpegang, ini bukan milik kami. Dipaksalah, karena hukum Umar lebih-lebih orangnya keras. Jadi bagaimana Umar memaksa saya untuk mengambil harta ini, sedangkan saya tidak pernah ada emas sebanyak ini dan tidak pernah bermimpi sebanyak ini. Akhirnya ditanya pada ini juga, sama juga, saya kalau memang membeli tanah itu sebanyak ini, maka tentu saja bukan harganya seperti itu. Jadi akhirnya ribut. Akhirnya Umar mengajak keduanya atau bertanya, apakah ada kamu yang menjual tanah itu ada anak? Ada. Kemudian yang membeli tanah juga menyatakan ada. Kalau begitu tanah ini kita serahkan kepada anak masing-masing kamu. Jadi menikmati kedua-duanya. Jadi karena perintah raja, perintah Umar bilang Umar bin Khattab, maka akhirnya tanah itu dimilikilah oleh kedua-duanya. Yang menarik apa? Orang itu sebenarnya tidak ada bernafsu untuk memiliki tanah itu. Maka inilah makna dari sebuah keberkatan. Menolak sesuatu yang batil tidak pernah rugi, pasti ada labanya. Dan inilah yang bertentangan dengan tradisi sekarang. Tradisi sekarang bukan saja sudah seperti itu, kalau ada peluang seperti ini memang dikumpul terus. Jadi inilah makna daripada menjaga, membersihkan harta. Dan inilah yang disebut dalam hadis, harta yang bermanfaat adalah harta yang tidak bercampur dengan harta-harta yang haram. Maka kalau dalam praktek sekarang masih ada orang berupaya memperoleh sesuatu secara tidak sah, maka itu tidak ada manfaat, kecuali akan merugikan diri sendiri. Sebaliknya juga orang yang benar-benar tabah, komit dengan nilai-nilai agama, Allah akan membantu, akan Allah memberi kemudahan dan sebagainya. Dan akhirnya terkenallah dua anak itu adalah orang yang sangat kaya dengan hadiah daripada dua orang tuanya. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan yang singkat ini tentu saja kita sudah saatnya mempelajari, berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Allah. Dan bahkan yang lebih banyak kejadiannya juga, dalam setiap pembahagian itu di samping menonton dengan kepentingan sendiri,
Tetapi di dalam pembahagiannya juga tidak memperhatikan orang lain. Maka dianggap orang yang menerima harta pusaka secara membabi buta atau memaksa kehendak itu tidak bermanfaat. Maka inilah yang disebut di dalam hadis, di dalam ayat wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuqhum minhu wa qaulam ma'rufa. Artinya apabila ketika sedang kita bagi-bagi harta, kemudian ada orang lain yang perlu diperhatikan dari kerabat-kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin dari keluarga kita, bahkan bagus juga kepada yang bukan keluarga. Farzuqhu, diperintahkan oleh ayat, oleh Allah, berilah rezeki kepada mereka. Artinya mereka juga mendapat bahagian. Maka karenanya kalau kita membagi-bagi harta, harus memperhatikanlah siapa yang berhak menerimanya. Apalagi kalau kita berpendapat ini tidak ada dapat apa-apa, dia sudah patah titi dan sebagainya. Apalagi ini sudah berlaku tentang penerapan patah titi. Tentu saja dalam hubungan dengan ini ada cara-cara tertentu di dalam menetapkan patah titi ini. Jadi patah titi ini bukan semua yang patah titi mendapat, tetapi ada prosedur-prosedurnya yang barangkali nanti akan kita terangkan pada kesempatan yang lain. Jamaah yang berbahagia, tahap-tahap yang harus dilakukan dalam pembahagian harta adalah kita harus memilih dan memilah harta yang kita bagi itu. Satu di antaranya adalah harta asal. Harta asal, harta pemilik oleh pihak tertentu, pemilik istri sendiri atau pemilik suami sendiri. Maka dengan demikian harus dipilah harta itu miliknya, tidak boleh dibagi-bagi. Boleh dibagi adalah kepada yang berhak. Yang pertama. Yang kedua adalah harta bersama. Ini juga masih masalah, apakah harta bersama bisa dibagi? Jadi ini juga ada ketentuan hukum. Dalam penjelasan KHI sudah ditetapkan harta bersama itu dapat dibagi. Demikian pula adat Aceh. Hanya saja dalam pembahagiannya harus berpedoman kepada bernilai-nilai, nilai yang benar. Jadi dalam hal ini harta-harta yang dibagi itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya dalam kasus harta itu ada harta hibah. Harta hibah, yang hibah itu orang tua. Maka di sini juga ada ketentuan. Apa ketentuan? Hibah itu tidak berlaku bebas. Semua harta dihibah, sehingga orang ahli waris lain kurang mendapat. Itu ada batasnya, maka 1/3. Demikian pula harta-harta yang dibagi itu harus terlebih dahulu, harus terlebih dahulu dipotong dengan hutang-hutang. Dan lazimnya hutang-hutang itu bermacam-macam. Jadi ketika bermacam-macam, maka harus diajak dua belah pihak untuk mengerti masing-masing. Jadi hutang siapa? Bukan hutang ahli waris, tetapi hutang pewaris, hutang orang yang meninggal. Jadi harus dibagi hutang-hutang itu, harus dibayar hutang-hutang itu. Dengan dibayarnya baru selesai. Bahkan di dalam agama nanti bisa saja kalau ada pertanyaan,
bukan saja harta bersama yang dimiliki, tetapi juga harta agama, harta Tuhan seperti zakat. Jadi kata berpendapat, untuk apa dibayar zakat, dia tidak ada lagi, tidak ada beban lagi. Jadi harta zakat itu harus dibayar. Jadi di dalam hadis disebutkan hakullah, harta Allah itu sepatutnya diselesaikan. Hakullah ahaku ayyuqda. Jadi harta Allah itu sudah tidak boleh ditinggalkan, harus diselesaikan. Kemudian yang selanjutnya yang berhubungan dengan ini, di samping kita membebaskan orang-orang harta-harta itu sesuai dengan hukum, maka ada juga harta yang sudah dihibah. Jadi hibah pun tidak bebas, tetapi harus ada sepertiga yang boleh dihibah, tidak boleh semuanya dihibah dan sebagainya. Bahkan yang lebih penting lagi adalah harta yang diterima oleh anak bayi. Jadi jangan kita anggap anak bayi tidak mendapat hak. Bahkan dalam kandungan sendiri dengan umur yang sudah ditentukan, nanti akan dibahas lebih khusus, ini dia mendapat hak. Jadi dia sudah memperoleh harta waktu sudah lahir. Maka ini kalau memang anak itu perempuan, maka dibagikan hak sesuai dengan jatah perempuan. Kalau laki-laki, jatah laki-laki. Dan inilah fungsi keadilan. Dan inilah yang disebut kemarin, bahwa ini namanya hak yang tidak bisa diganggu gugat. Kemudian disebut dengan hak-haknya itu yang tidak boleh diganggu gugat sesuai dengan petunjuk agama. Kami tidak bisa melihat lagi di mana. Intinya bahwa jamaah yang berbahagia, sudah saatnya lah kita menjaga harta kita yang bersih. Dan sering orang apabila sudah dikuasai, kalau memang berhasil, itulah untungnya. Sebenarnya pada hakikatnya, kalau bukan agama kita, tidak ada faedah. Dan inilah di sini yang disebut dengan harta yang tidak berkat. Karenanya jamaah yang berbahagia, sebagai kesimpulan penting pada kemalan hari ini, kalau kita membagi harta itu harus diupayakan berdamai. Kalau berdamai lebih kurang tidak ada masalah, yang jangan dipaksakan. Misalnya ada saudara apalagi yang menjaga orang tua kita sudah lama, yang lain tidak merasakan betapa beratnya orang menjaga orang tua kita, tapi tidak dikasih sama sekali, dan bermacam-macam bentuknya. Maka macam-macam bentuk itu harus dihindari, harus dibagi secara adil. Karena dengan demikian, apa yang kita peroleh itu akan mendapat kebahagiaan, keselamatan, bahkan akan melahirkan keberkatan. Dalam Al-Quran sudah diterangkan betapa dahsyatnya dua keluarga, yang satu mengutamakan harta, yang satu lagi mengutamakan nilai-nilai kebenaran. Wa dakhala jannatahu zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Maka orang itu dalam surah Al-Kahfi diterangkan, orang itu sudah menerima harta masing-masing, dan ternyata harta itu tidak disenangi oleh saudaranya yang satu lagi. Dan dia berkata, harta-harta ini adalah usaha saya. Maka ada orang ketika memperoleh harta mencari jalan supaya harta itu miliknya lebih banyak.
Tapi si abang itu berpendapat bahwa ini bukan harta saya. Maka karenanya saya tidak membutuhkan. Walau idakhalta jannataka qulta masya Allah. Jadi orang menyatakan bahwa yang harta-harta seperti itu tidak perlu. Kami asa rabuka, jadi cukup harta saya itu apa yang ada, apa yang benar itulah, dan dialah yang berhasil, dan akhirnya dialah yang lebih maju. Bahkan yang memperoleh harta itu dihanguskan oleh Allah, dan sehingga menjadi orang miskin kembali. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wasiqil hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.